Saudara, pernyataan di Rakornas pusat dan daerah tidak hanya penegasan bahwa Presiden Prabowo akan kembali maju di Pilpres 2029, namun jadi semacam tantangan terbuka bagi siapa saja pengkritiknya untuk lebih baik bertarung di 2029 dibanding mengkritik apalagi sampai menggelar demo. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud Prabowo dan apakah sudah ada tanda-tanda siapa tokoh yang berani menantang Prabowo di 2029? Kami akan ulas bersama dengan narasumber melalui sambungan daring. Ada politisi dari Partai Gerindra yang juga Wakil Menteri Haji dan Umroh, Bung Dhanil Anzar Simanjuntak. Kemudian ada Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga merupakan anggota DPR, Bung Andreas Hugo Parera. Dan juga ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Adisti. Ya, saya ke Bung Dhanil dulu karena ini kan Presiden Prabowo Subianto dari Partai Gerindra begitu ya. Nah, ini secara tegas dan juga secara spesifik untuk pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto bahkan mengatakan yang mau mengkritik saya silahkan bertarung di 2029. Nah, siapa sebenarnya yang dimaksud pengkritik Presiden Prabowo Subianto ini yang ditantang untuk bertarung di 2029, Bung Dhanil? Mbak Adisti, frame-nya itu yang harus kemudian dijelaskan bahwasannya sesungguhnya Pak Prabowo itu sangat terbuka dengan kritik yang disampaikan publik atau kelompok-kelompok sebutlah pressure group di luar pemerintahan. Itu adalah sah dan itu Pak Prabowo menghormati sepenuhnya. Namun yang disayangkan Pak Prabowo apabila kemudian kritik itu bersifat destruktif. Destruktif yang saya maksud adalah kalau kemudian ada demonstrasi yang kemudian merusak dan mengganggu dan sengaja mengganggu kondisivitas, dan itu yang dikehendaki beberapa kelompok yang disinyalir oleh pemerintahan selama ini, dan kita tidak menginginkan langkah-langkah destruktif seperti itu mengganggu agenda pembangunan selama ini. Namun kritik-kritik yang konstruktif, kemudian kritik-kritik yang dalam batas yang tadi saling mengingatkan dan saling mengkoreksi, itu penting sekali dan itu yang diharapkan oleh Presiden Prabowo. Makanya kemudian ada statement apabila memang kebelet dalam tanda kutip kebelet untuk berkuasa atau menjadi presiden, ya bertarung saja 2029. Nah, itu adalah ungkapan ada upaya-upaya tadi tuh ke langkah-langkah konstruktif secara sosial, secara politik, secara ekonomi dan sebagainya, karena tidak menginginkan pemerintahan 5 tahun ke depan ini sukses. Nah, itu yang bagi kami tidak elok, karena kita semuanya misalnya menginginkan agar pembangunan itu berjalan dengan baik dan rakyat itu bisa keluar dari kemiskinan, pendidikan semakin baik, dan pelayanan kesehatan juga semakin baik. Oke, tapi pertanyaan saya selanjutnya begini, siapa yang kebelet sih Bung Dhanil yang ingin bertarung di 2029 sampai betul-betul di spesifik sekali silahkan nanti bertarung di 2029 bersama dengan Prabowo Subianto? Ya, itu tadi yang mengagendakan agenda demonstrasi yang destruktif tadi gitu. Tentu pemerintah punya fakta dan agenda-agenda itu dilakukan. Misalnya 20 Agustus yang lalu yang sempat kita bisa lihat agenda-agenda yang tidak elok yang kemudian menyebabkan inkondisivitas yang bisa meluas di seluruh Indonesia, dan itu tidak baik. Jadi itu yang selalu diingatkan oleh Presiden, dan Presiden tidak menginginkan hal-hal seperti itu terulang lagi sehingga mengganggu pemerintahan 3 tahun ke depan. Oke, saya ingin bertanya juga ke Bung Andreas Hugo. Bung Andreas Hugo, Pak Pram juga kan sempat disinggung juga di Rakornas kemarin begitu dari PDI Perjuangan tetap didukung
pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, tapi nanti di 2029 terserah. Nah, ini yang kemudian bagaimana PDI Perjuangan merespon ini, Bung Andreas? Kalau berkaitan dengan apa yang disampaikan statement kebelet tadi, PDI Perjuangan tidak pernah membuat statement yang kebelet gitu. Artinya dalam arti bahwa selama ini PDI Perjuangan fokus pada ya program-program kerakyatan, apa yang dilakukan untuk ya membantu rakyat di dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari peristiwa-peristiwa kayak bencana, ekologi yang beruntun di berbagai daerah. Ya dengan kemampuan yang ada, partai dengan ya baik manusia-manusianya, baik struktur partai, kemudian juga dengan relawan-relawan kita ikut membantu masyarakat yang tertimpa bencana di berbagai daerah gitu. Juga ya kita ya selama ini fokus lebih banyak ke konsolidasi partai gitu, sehingga hal yang berkaitan dengan 2029 ya ini masih cukup jauh, Adisti, artinya masih waktu masih 3-4 tahun lagi, sehingga kita lebih banyak fokus di dalam urusan-urusan partai, bahwa program-program pemerintah yang baik selama ini kita berikan dukungan gitu, dalam arti ya memberikan pandangan-pandangan second opinion, tetapi kalau bicara soal bahwa ada ambisi untuk menjadi calon presiden di 2029, ya partai sebesar PDI Perjuangan pasti punya calon ke depan, tapi ya ini dan itu biasanya terbuka kita menyampaikan ya menjelang Pilpres nanti, tapi saat ini belum sampai ke sana gitu, dalam arti apalagi dengan upaya-upaya melakukan tindakan-tindakan destruktif itu bukan gaya PDI Perjuangan. Justru PDI Perjuangan selama ini sejak dalam sejarahnya seringkali menjadi korban dari peristiwa-peristiwa seperti itu gitu. Nah, sehingga saya kira ya saya nggak tahu maksud dari Pak Presiden, tapi kalau apa yang disampaikan ke Mas Pram, kebetulan Mas Pram duduk di depan, dan kemudian saya kira hubungan yang baik antara Pak Pram dengan Pak Prabowo, sehingga ya Pak Prabowo menyampaikan itu, menyinggung itu, tapi menurut saya bukan hal yang serius pada Pak Pram atau pada siapa yang ada di situ, tapi ini ungkapan mungkin justru ada yang menyampaikan tadi statement kebelet yang ditangkap oleh Bapak Presiden, yang tidak kita ketahui gitu, karena toh jaringan intelijen semua ada di pemerintah, kemudian kepolisian semua itu kan ada di jaringan Presiden dan ada di bawah kekuasaan Pak Presiden, sehingga mungkin Presiden yang lebih tahu soal itu. Tapi kalau PDI Perjuangan sendiri, kalau sekarang belum kebelet lah ya, masih 2029, masih ada waktu 3 tahun lagi lah. Kalau kita sudah biasa menghadapi seperti itu, jadi tahu mengatur waktunya kapan dan bagaimana kita bicara ke depan. Oke, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, bagaimana Anda melihat ini dari sisi politik begitu ya? Kalau berbicara soal 2029 kok tampaknya masih terlalu lama ya, masih terlalu dini untuk membahas 2029. Ini saja baru di bulan Februari 2026. Jadi maksud Pak Prabowo ini kepada siapa yang ingin dituju pernyataan Pak Prabowo? Kalau pertanyaannya kepada siapa pernyataan itu dituju, tentu Pak Prabowo yang paling tahu ya. Tetapi kalau kita lihat pelaksanaan Pilpres 2024 lalu, Februari tanggal 17, tanggal 14 mohon maaf, itu berarti per hari ini tuh tinggal 3 tahun lagi. Tarik ke depan itu 3 tahun lagi kita akan menghadapi pemilu tahun 2029. Jadi lama atau tidak lama itu sangat relatif ya, karena dalam politik untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas itu tidak bisa secepat dan semudah membalikan telapak tangan. Jadi perlu waktu, Adisti. Nah, pada titik itu ya tentu ada 2 hal yang biasa dilakukan. Satu dengan cara promosi diri ya, kampanye positif. 2 dengan cara mendiscourage lawan
kampanye negatif, lebih khusus adalah black campaign. Nah, dua-dua cara itu ya bisa saja dilakukan, tetapi menurut saya akan jauh lebih baik buat Presiden Prabowo itu untuk lebih melakukan koreksi dan introspeksi ke dalam. Kalau misalnya ada kebijakan yang memang perlu dilakukan pembenahan sebelum itu dijadikan makanan empuk oleh rival politiknya, lebih baik lakukan semacam self correction. Dan itu menutup peluang buat munculnya pihak-pihak yang tadi disebut Mas Daniel sebagai kebelet, ya. Dan menurut saya ada beberapa program beliau yang memang rentan untuk dijadikan sebagai sasaran tembak, bukan karena apa-apa, tetapi karena memang problematik. Misalnya soal pengurangan transfer ke daerah, itu besar sekali, Adisti. Dan itu menyebabkan ekonomi di daerah agak macet gitu ya. Di saat ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja karena ada tantangan global yang begitu kuat ya. Jadi pada titik tertentu yang paling utama adalah Pak Prabowo mengontrol kebijakannya sendiri. Karena kalau mengontrol orang lain kan susah. Lebih baik mengendalikan kebijakan yang sebaik mungkin sehingga menutup peluang agar tidak dijadikan sasaran tembak oleh pihak lawan. Oke, tapi kemudian Pak Presiden Prabowo juga sempat mengatakan, bahkan sempat menyebut begitu, ini Mas Pram, Gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan, selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya mendukung, tapi kemudian di 2029 ya terserah. Ini jadi sinyal kode-kode atau seperti apa kalau Mas Burhan melihatnya, menangkapnya? Iya, tentu politisi makhluk dengan penuh kode ya. Jadi satu sisi bisa diartikan Pak Prabowo masih membuka peluang untuk bersama PDI Perjuangan, khususnya Mas Pram yang kita tahu orang yang sangat acceptable ya di mata elit ya. Tetapi di sisi lain juga membuka kemungkinan buat PDI Perjuangan untuk punya calon sendiri. Dan per hari ini memang Mas Pram meskipun akseptabilitas tinggi di mata elit ya, termasuk sangat baik hubungannya dengan Presiden Prabowo, tetapi secara elektoral Mas Pram masih punya banyak PR. Nah, PR dalam pengertian elektabilitasnya dibanding banyak calon lain itu masih ketinggalan. Jadi ada yang sangat baik rapotnya di mata para elit, tetapi kurang di mata publik, atau sebaliknya, di mata publik sangat baik citranya, tetapi di mata elit itu banyak catatan. Nah, yang ideal tentu dua-duanya. Di mata elit tidak bermasalah, di mata publik baik. Nah, per hari ini PDI Perjuangan kalau di dalam survei-survei kan nama yang muncul itu masih calon lama ya, Mas Ganjar. Itu pun elektabilitasnya cukup drop ya. Tetapi lagi-lagi Bung Andreas kan masih ada waktu 3 tahun untuk menyiapkan calonnya, apakah maju sendiri gitu ya, bertarung melawan Pak Prabowo ataukah bersanding bersama Pak Prabowo. Nanti waktu yang akan menilainya.